Malam itu, hujan baru saja berhenti, menyisakan titik-titik air yang jatuh pelan dari ujung dedaunan, membentuk irama lembut yang menggema di jalan pedesaan yang sunyi. Di bawah langit yang masih kelabu, sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju perlahan sebelum akhirnya terhenti di tengah jalan yang basah. Di dalamnya, duduk seorang wanita muda dengan wajah yang cantik namun dipenuhi ketegangan yang sulit disembunyikan. Dialah Nadine Arista, CEO muda dari sebuah perusahaan besar di Jakarta. Wanita cerdas yang terkenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena sifat angkuhnya yang sering membuat orang lain enggan mendekat. Ketika mesin mobil mengeluarkan suara aneh sebelum mati total, Nadine menatap dashboard dengan wajah kesal. "Kenapa harus sekarang?" gumamnya dengan nada frustrasi. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin mahal mengetuk setir dengan ritme tidak sabar. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya menunjukkan waktu yang semakin mendekati malam, sementara sebuah rapat penting bersama para investor menunggunya di kota sebelah. Raut paniknya semakin terlihat jelas. Ia membuka pintu mobil dan berdiri di bawah dinginnya udara malam. Aroma tanah basah bercampur dengan sisa bensin dari mobilnya yang mogok langsung menyergap. Dengan kesal, ia menendang ban mobil, lalu membuka kap mesin, padahal ia sendiri sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. "Astaga, aku bahkan nggak tahu apa yang rusak," keluhnya. Suaranya pecah oleh rasa frustrasi. Jalan itu terasa seperti mati. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada suara manusia, hanya denting lembut air hujan yang jatuh dari pepohonan dan suara jangkrik yang memecah keheningan. Lampu mobilnya memantulkan bayangan tubuhnya yang tampak elegan dalam blazer putih dan rok pensil hitam. Sebuah pemandangan yang terasa begitu kontras dengan jalan gelap dan sepi di sekelilingnya. Beberapa menit berlalu dan rasa cemas mulai merayap masuk. Ponselnya kehilangan sinyal. Tidak ada rumah penduduk. Tidak ada bantuan, hanya dirinya sendirian di tengah gelap. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan yang menyeret tanah basah, disertai suara sandal jepit yang bergesek. Nadine membeku. Dari balik bayangan pohon besar di tepi jalan, muncul sosok seorang pria berpakaian lusuh, rambutnya berantakan, wajahnya letih, dan tangannya menenteng kantong plastik berisi botol bekas. Nadine refleks mundur setengah langkah, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Pria itu berhenti, lalu berbicara dengan suara pelan namun sopan. "Maaf, Bu, mobilnya mogok?" Nadine menatapnya dengan dingin dan sinis. "Kamu siapa? Jangan-jangan kamu mau macam-macam." Pria itu menggeleng dengan senyum lemah. "Bukan, Bu. Saya cuma mau bantu. Dulu saya kerja di bengkel sebelum hidup saya berubah begini." Nadine terkekeh sinis, suaranya menusuk seperti pisau. "Kamu? Pengemis? Mau bantu perbaiki mobil seharga 500 000 ini? Kamu pikir kamu bisa?" Namun pria itu tetap tenang, tidak tersinggung sedikit pun. "Coba kasih saya 10 menit saja, Bu. Kalau saya nggak bisa, Ibu boleh usir saya." Ada sesuatu dalam ketenangan mata pria itu yang membuat Nadine ragu untuk menolak. Kejujuran yang mungkin belum pernah ia lihat dari siapapun belakangan ini. Dengan napas kesal ia akhirnya berkata, "Baik, tapi jangan macam-macam." Pria itu menunduk hormat, lalu mulai membuka kap mobil. Gerakan tangannya cekatan, penuh pengalaman. Nadine memperhatikannya diam-diam. Air hujan menetes dari rambut pria itu ke wajahnya, tapi ia tidak memedulikannya. Ada keteduhan aneh yang muncul dari sosok lusuh itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan namun terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya malam itu, hati Nadine mulai goyah. Pria itu bekerja dalam diam, namun setiap gerakannya menunjukkan betapa terbiasanya ia bergelut dengan mesin. Di bawah cahaya lampu mobil yang temaram, tangan-tangannya yang kotor, namun cekatan bergerak dengan keyakinan penuh, seperti seseorang yang pernah hidup di dunia yang sangat berbeda dari keadaannya sekarang. Nadine masih berdiri, dengan tangan terlipat di dada, mencoba menjaga jarak, tapi sorot matanya sulit menyembunyikan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Hujan rintik-rintik kembali turun, membuat udara semakin dingin.
Rambut pria itu perlahan basah, tapi ia sama sekali tidak berhenti bekerja. Ada ketenangan pada dirinya yang membuat malam yang gelap itu seolah tidak lagi terasa menakutkan. Setelah beberapa menit, Nadine akhirnya membuka suara, mencoba terdengar lebih tegas dari perasaannya yang sebenarnya. "Namamu siapa?" tanyanya ketus, tapi nada suaranya tidak lagi setajam sebelumnya. Pria itu menoleh sekilas sambil tersenyum kecil. "Raffi, Bu." Nadine mengulang pelan, seolah menimbang-nimbang. "Raffi, nama yang bagus, tapi tidak cocok untuk pengemis." Raffi hanya tersenyum tipis, bukan karena tersinggung, tapi seolah ia sudah sangat terbiasa dengan penilaian seperti itu. "Mungkin karena ibu baru lihat dari luarnya saja." Ucapan sederhana itu menghantam hati Nadine dengan cara yang tak ia duga. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kata-kata orang lain, dan bukan gelar atau presentasi bisnis, benar-benar menembus pertahanannya. Raffi kembali bekerja. Setiap kali tangan kasarnya menyentuh mesin, ada ketenangan yang memancar dari wajahnya. Seolah ia sedang berbicara kepada mesin itu dengan bahasa yang hanya ia mengerti. Nadine bahkan mulai merasakan rasa aman yang aneh, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan saat menghadapi rapat-rapat penting atau para eksekutif arogan yang sering mengelilinginya. 5 menit berlalu. Petir menyambar jauh di langit, membuat Nadine sedikit tersentak. "Ayo cepat, aku tidak mau kehujanan lagi," katanya dengan nada kesal yang tidak lagi meyakinkan. Raffi menoleh, tatapan matanya teduh. "Sedikit lagi, Bu. Kadang mesin cuma perlu tenang sebelum mau bekerja lagi." Kalimat itu, sederhana namun begitu dalam, membuat Nadine terdiam. Di balik blazer putih mahalnya, ia merasa dadanya sesak oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah kenapa, kata-kata Raffi terdengar seperti nasihat yang seharusnya ia dengar bertahun-tahun lalu. Menit ke-9, Raffi menutup salah satu bagian mesin dan mengangguk pelan. "Coba nyalakan, Bu," ucapnya dengan suara lembut yang penuh keyakinan. Nadine masuk ke kabin mobil, duduk di balik kemudi. Dengan napas yang sedikit bergetar, meski ia tidak mengerti kenapa bisa begitu, ia memutar kunci kontak, dan suara mesin menyala sempurna, lembut, stabil, seperti tidak pernah mogok sama sekali. Matanya membesar. "Serius? Kamu benar-benar bisa?" Suaranya nyaris tidak percaya. Raffi tersenyum, senyum yang begitu sederhana, namun mampu membuat dunia di sekitar mereka terasa lebih hangat. "Dulu saya montir sebelum nasib berubah." Nadine terdiam. Kalimat itu terasa penuh luka, penuh cerita yang tidak ia ketahui. Tiba-tiba, pria lusuh di depannya itu tidak lagi tampak seperti pengemis. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan tanpa sadar, pandangannya melembut. Ia membuka dompet, mengeluarkan uang, dan mengulurkannya. "Ini untukmu, sebagai ucapan terima kasih." Namun Raffi langsung melangkah mundur pelan, menolak dengan sopan. "Terima kasih, Bu. Saya menolong, bukan karena uang. Saya cuma nggak tega lihat orang kesusahan sendirian di malam begini." Nadine membeku. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada yang bisa ia bayangkan. Selama ini, dunia di sekelilingnya selalu bergerak berdasarkan kepentingan dan imbalan. Tidak ada yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Tapi pria ini, pria lusuh dengan sandal jepit yang hampir putus, menolaknya. Untuk pertama kalinya malam itu, ego Nadine retak. Ia menatap Raffi lama, seolah mencoba membaca cerita hidup yang tersembunyi di balik sorot matanya yang jujur. Dan di antara tetesan hujan yang jatuh, sebuah rasa aneh merayap masuk ke dalam hatinya. Hangat pelan, namun tidak bisa ia abaikan. Ketika Raffi berbalik dan melangkah pergi ke dalam kegelapan, Nadine masih berdiri terpaku, wajahnya tertahan oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Dan saat ia masuk kembali ke mobil dan melaju pergi, bayangan punggung Raffi terus menghantuinya di kaca spion. Dalam hati kecilnya, ia berbisik tanpa suara, "Siapa sebenarnya kamu?" Setelah mobilnya melaju menjauh, malam terasa semakin sunyi. Namun di dalam hati Nadine, suara-suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya mulai bermunculan. Bayangan wajah Raffi, tatapannya yang jujur, senyumnya yang tenang,
Caranya bekerja tanpa banyak bicara, terus muncul seolah terukir di pikirannya. Jalan yang dilaluinya tampak suram, tetapi perasaannya justru dipenuhi gejolak yang aneh, antara kagum, heran, dan sesuatu yang bahkan ia sendiri takut untuk menyebutnya. Lampu-lampu jalan berpendar lembut di kaca depan mobil, namun pikirannya melayang jauh kembali ke tempat pria itu berdiri. Seorang pria lusuh dengan jaket robek, celana penuh tambalan, dan sandal jepit yang sudah hampir putus. Pria yang seharusnya tidak berarti apa-apa baginya. Tapi malam itu justru ia seperti meninggalkan jejak mendalam yang tidak bisa Nadine hapus. Ia memandang tangannya sendiri di atas setir. Tangan yang terbiasa memegang pena jutaan rupiah, menandatangani kontrak, dan memberi perintah. Tapi malam itu, tangan itu terlihat gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sungguh aneh, bisiknya lirih. Kenapa aku merasa seperti ini? Sekeluarnya dari jalan gelap itu, Nadine akhirnya tiba di apartemennya yang mewah di kawasan elit Jakarta. Begitu masuk, ia menutup pintu dan bersandar pada dinding, menarik napas panjang seolah baru saja berlari jauh. Lantai marmer yang mengkilap, sofa kulit mahal, dan lampu gantung kristal, semua kemewahan yang biasanya membuatnya bangga, malam itu terasa kosong. Ia menjatuhkan diri di sofa, memandang langit-langit tanpa ekspresi. Biasanya, setelah pulang dari kantor atau perjalanan bisnis, ia akan langsung menyalakan laptop untuk memeriksa laporan. Namun kali ini, pikirannya tidak bisa fokus kemanapun. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul adalah wajah Raffi. Menolong bukan karena uang. Kata-kata itu berputar-putar seperti gema yang tidak mau hilang. Nadine meraih ponsel, mencoba mengecek email, membalas pesan, atau sekadar mengalihkan perhatian, tapi tidak ada satupun yang bisa membuat pikirannya tenang. Ia bangkit dan berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, melihat bayangannya sendiri. Di sana berdiri seorang wanita sukses, rapi, cantik, dan sangat berkuasa. Tapi entah kenapa, pantulan itu terasa asing malam itu. Ia menghela napas, menatap dirinya sendiri dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang sedang tersentuh oleh kebaikan orang lain, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Apa aku terlalu jahat padanya? Gumamnya pelan. Kenapa aku merasa bersalah? Ia teringat bagaimana ia menertawakan Raffi, merendahkannya, bahkan hampir mengusirnya. Padahal, pria itu hanya ingin membantu, dan tanpa pamrih sedikit pun. Kesadaran itu menghantamnya seperti gelombang yang datang tiba-tiba. Ia menyingkap tirai jendela besar apartemennya. Dari lantai 20, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang di kejauhan. Biasanya pemandangan ini menenangkan, tapi malam ini pemandangan itu justru membuatnya merasa kecil. Ia memejamkan mata, membiarkan ingatan itu menguasai. Raffi, dengan rambut basah kena hujan, pakaian lusuh, dan tangan yang cekatan, tampak begitu kontras dengan hidupnya yang penuh kemewahan. Tapi justru dari kontras itu, ada sesuatu yang terasa benar. Tanpa sadar, Nadine memegang dadanya sendiri. Kenapa jantungnya berdetak lebih cepat hanya dengan memikirkan pria itu? Mengapa? Dia berbeda, katanya pelan. Hampir seperti bisikan untuk dirinya sendiri. Ia berjalan ke kamar, angin malam masih masuk dari jendela, membawa aroma hujan yang samar. Ia berbaring, menatap langit-langit gelap, dan akhirnya berkata lirih pada dirinya sendiri, "Kalau besok pagi aku masih memikirkan dia, aku harus mencarinya." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadine tertidur dengan pikiran yang bukan tentang kerja, kekuasaan, atau uang, melainkan tentang seorang pria sederhana yang muncul dari kegelapan malam dan menghidupkan bukan hanya mesin mobilnya, tapi juga sesuatu yang telah lama mati di dalam dirinya. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus tirai putih apartemen mewah itu. Namun, Nadine belum bergerak. Ia terbaring sambil memandangi langit-langit, mencoba memahami apa yang terjadi pada dirinya. Mimpi yang samar bercampur dengan ingatan tentang malam sebelumnya membuat dadanya terasa hangat. Dan begitu ia menarik napas panjang, ia tahu pikiran itu belum hilang.
Raffi. Nama itu melintas begitu jelas, seolah baru saja ia dengar beberapa detik lalu. Dengan gerakan lambat, Nadine bangkit dari tempat tidur. Biasanya, pagi-pagi ia langsung membuka laptop untuk mengecek agenda kerja atau memesan kopi dari barista langganan. Tapi, kali ini ia berjalan menuju cermin besar, menatap wajahnya sendiri. Ada sesuatu yang berbeda, tatapannya melembut, seolah ia bukan lagi wanita dingin yang semua orang takut mendekati. Kalau aku masih memikirkan dia sampai pagi, gumamnya pelan, mengulang janjinya pada diri sendiri. Berarti aku harus mencarinya. Ia memutuskan untuk mengganti pakaiannya. Tidak memakai blazer putih elegan atau rok mahal seperti biasanya. Hari itu, ia mengenakan kemeja denim sederhana dan celana panjang yang nyaman. Penampilannya jauh lebih santai, bahkan sedikit canggung bagi wanita sekelas CEO. Nadine menatap pantulan dirinya sekali lagi. Lucu juga, CEO turun ke jalan cuma buat cari pengemis. Gumamnya sambil tersenyum kecil, senyum yang jarang muncul. Ia mengambil kunci mobil, lalu berangkat menuju jalan tempat mobilnya mogok malam sebelumnya. Suasana pagi itu kontras sekali dengan malam sebelumnya. Jalanan sudah dipenuhi kendaraan, pedagang kecil mulai menggelar dagangan mereka, dan sinar matahari mengusir sisa kabut yang masih menggantung. Nadine memperlambat mobilnya, menoleh ke kiri dan ke kanan, matanya mencari sosok yang terus menghantuinya sejak malam tadi. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena harapan yang tak ia mengerti. Ia memarkir mobil di tepi jalan lalu turun. Dengan langkah pelan namun pasti, ia berjalan mendekati seorang pedagang warung kecil. "Permisi Pak," katanya dengan suara sopan yang jarang ia gunakan. "Semalam di sini ada seorang pria. Bajunya lusuh, suka bantu orang kalau mobilnya mogok. Namanya Raffi." "Bapak tahu dia?" Pedagang tua itu menggeleng perlahan. "Yang saya tahu, Bu, ada satu orang yang sering ambil botol bekas malam-malam. Orangnya sopan, pendek omong. Mungkin itu yang Ibu cari." Hati Nadine langsung menghangat. Ia menatap jalanan kecil yang terletak di belakang warung itu. Sebuah gang sempit yang tampak becek dan berbau tanah lembab. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Setiap langkah membawa rasa haru yang sulit dijelaskan. Pakaian kasualnya kini terasa begitu asing di tengah rumah-rumah kecil yang berjajar rapat. Ia terus berjalan hingga tiba di sebuah area yang lebih terbuka. Dan di sana, di bawah pohon besar, ia melihat sosok itu. Raffi. Duduk bersila sambil memperbaiki sebuah payung rusak. Bajunya masih lusuh, rambutnya berantakan, tapi senyumnya. Senyum yang membuat malam Nadine berubah, masih sama, lembut, tenang, tulus. Langkah Nadine melambat. Semua kata yang ia siapkan di perjalanan lenyap begitu saja. Ada getaran halus di dada, sesuatu yang tidak pernah ia alami dalam rapat terpenting sekalipun. Raffi merasakan tatapan itu. Ia menoleh. Untuk sesaat, matanya membesar karena terkejut, tapi kemudian senyumnya muncul begitu alami. "Bu, kita ketemu lagi," ucapnya pelan. Nadine menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya, lalu membalas dengan suara yang jauh lebih lembut dari biasanya. "Iya, Raffi, aku datang karena ada yang belum sempat aku sampaikan semalam." Raffi menatapnya, tidak menuntut jawaban, tidak bertanya lebih jauh, hanya menunggu. Dengan tatapan jujur yang sama, seperti saat ia menawarkan bantuan di jalan yang sepi. Dan dalam hati kecilnya, Nadine tahu. Ia bukan datang sekadar untuk mengucapkan terima kasih. Ia datang karena pria itu telah menyentuh bagian terdalam dalam dirinya. Bagian yang bahkan ia sendiri tidak pernah tahu masih ada. Nadine berdiri beberapa langkah dari Raffi, mencoba menata kata-kata yang berputar tidak karuan di kepalanya. Angin pagi yang membawa aroma tanah basah membuat suasana terasa semakin melankolis. Sinar matahari yang menembus sela-sela dedaunan jatuh lembut di wajah Raffi yang tampak tenang, membuat detak jantung Nadine semakin tidak menentu. Untuk sesaat, Raffi hanya menatapnya dengan mata yang jujur, tidak tergesa, tidak menghakimi. Seolah kehadiran Nadine di gang kecil itu bukan sebuah kejutan, melainkan sesuatu yang wajar. Padahal, bagi Nadine, keberaniannya menginjakkan kaki di tempat seperti ini
adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aku sebenarnya ingin berterima kasih, ucap Nadine akhirnya. Suaranya pelan namun bergetar. Semalam kamu menolongku dan aku tidak bersikap baik padamu. Raffi tersenyum samar, sebuah senyum yang mampu menghapus segala kecanggungan di udara. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa dipandang rendah. Lagi pula, ibu sedang panik waktu itu. Nadine menatapnya lebih lama, seperti ada yang menusuk hatinya setiap kali melihat betapa rendah hati pria itu. Tidak, Raffi. Tetap saja. Aku salah. Aku merendahkanmu. Dan itu bukan sesuatu yang pantas aku lakukan. Raffi menunduk sebentar. Bukan karena malu, tapi seperti seseorang yang menghargai ketulusan orang di hadapannya. Ibu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bilang itu? Nadine terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi menyentuh inti dari alasannya datang. Ia menatap Raffi lebih dalam, dan akhirnya berkata pelan, "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Raffi terpaku. Jemarinya yang tadi memegang payung rusak itu membeku di udara. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ketenangan di wajah Raffi retak. Ia menatap Nadine, seolah memastikan apakah ia tidak salah dengar. Saya cuma orang jalanan, Bu," bisiknya lirih. "Ibu tidak perlu." "Tolong jangan bilang seperti itu," potong Nadine cepat namun lembut. "Kamu bukan hanya orang jalanan, kamu berbeda." Raffi menatap tanah, menelan ludah, lalu mengembuskan napas panjang. "Ibu, hidup saya bukan hidup yang layak untuk orang seperti ibu. Saya tinggal di gang sempit. Saya kerja kumpulin botol bekas. Saya bahkan gak punya apa-apa." Ia mengangkat wajahnya perlahan, sorot matanya getir. "Saya takut mengecewakan ibu." Nadine terdiam, bukan karena ia tidak punya jawaban, tetapi karena kata-kata Raffi membuat hatinya seperti diremas. Ia melangkah mendekat satu langkah, cukup dekat sehingga ia bisa melihat bagaimana mata Raffi bergetar. "Dengar aku, Raffi," ucapnya pelan namun tegas. "Yang membuatmu berharga bukan pakaianmu, bukan rumahmu, bukan uangmu. Yang membuatmu berharga adalah hatimu." Raffi menatapnya lama sekali, seolah ingin mencari kebohongan dalam kata-kata itu. Namun ia tidak menemukannya. Saat itulah dunia sekitar mereka seakan berhenti. Nadine melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Kamu membuatku merasa seperti manusia lagi." Kata-kata itu membuat Raffi tertegun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Nadine mengalihkan pandangannya ke sekeliling gang kecil itu, lalu kembali menatapnya dengan raut yang lebih mantap. "Raffi," katanya pelan, "aku ingin memberimu kesempatan." Raffi mengerutkan kening bingung. "Kesempatan apa, Bu?" Nadine mengambil napas, lalu menyampaikan niat yang sejak tadi memenuhi kepalanya. "Bekerja denganku." Raffi membelalakkan mata. "Bu, apa maksudnya? Saya kerja apa?" Nadine tersenyum lembut, senyum yang tidak banyak orang pernah lihat darinya. "Aku butuh orang jujur di kantorku. Aku ingin kamu bekerja sebagai petugas keamanan." Mulut Raffi terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia terlihat seperti pria yang baru saja ditarik dari gelap menuju cahaya yang menyilaukan. "Saya," ia menunjuk dirinya sendiri dengan ragu. "Kerja di perusahaan besar seperti punya ibu." Nadine mengangguk. "Ya, karena aku percaya kamu tidak akan menyalahgunakan kepercayaan itu." Hening menyelimuti gang kecil itu. Hanya suara ayam jauh di ujung jalan yang terdengar samar. Lalu, Raffi menutup mata sejenak dan berkata dengan suara yang nyaris pecah, "Bu, saya terima, tapi bukan karena saya ingin kaya. Saya cuma ingin hidup saya berarti." Nadine tersenyum, senyum lembut yang tidak dibuat-buat. Ia mengulurkan tangan. "Kalau begitu, mulai besok datanglah ke kantorku jam 7 pagi." Raffi menatap tangan yang terulur itu, ragu sejenak, lalu menggenggamnya. Genggaman itu hangat, kuat, dan penuh rasa hormat. Dan di detik itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka berdua. Bukan hanya tawaran pekerjaan, bukan hanya rasa terima kasih, tapi sebuah awal, yang bahkan mereka belum berani menyebutnya. Pagi berikutnya, suasana di lobi megah perusahaan Nadine Corp
terasa berbeda dari biasanya. Para karyawan yang biasanya hanya fokus pada berkas, rapat, dan jadwal sibuk mereka, kini memperhatikan sesuatu atau seseorang yang berdiri di dekat pintu masuk. Di sana, dengan seragam keamanan berwarna biru tua yang sedikit kebesaran, berdirilah Raffi. Rambutnya disisir rapi, meski masih tampak kaku. Sepatu hitamnya mengilap, mungkin hasil semir yang ia lakukan sendiri sejak subuh. Dan di dada kirinya terpasang papan nama kecil bertuliskan Raffi Security. Beberapa karyawan saling berbisik sambil menatapnya dari ujung mata. Itu bukan yang katanya pengemis ya? Bisik seorang staf perempuan sambil menahan tawa. Iya, katanya Bu Nadine sendiri yang terima dia kerja, sahut staf lain dengan nada tidak percaya. Dari ngumpulin botol bekas jadi satpam di perusahaan besar. Wah, karir yang luar biasa ya. Tambah seorang pria dengan senyum mengejek. Tawa ringan terdengar. Namun Raffi hanya tersenyum kecil. Ia sudah terlalu sering dipandang rendah. Kata-kata seperti itu bukan hal baru baginya. Ia berdiri tegak, membuka pintu bagi setiap orang yang masuk, menunduk sopan, dan mengucapkan salam dengan suara ramah yang tulus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Tidak ada kepura-puraan. Meski hatinya sempat gugup, langkah Raffi tetap mantap. Ia menjalankan tugas pertamanya dengan sepenuh hati. Menjaga pintu, mengatur parkir, bahkan membantu staf yang kesulitan membawa tumpukan berkas. Di lantai atas, dari balik kaca besar ruangannya, Nadine memperhatikan semua itu. Dengan secangkir kopi di tangan dan rambut yang disanggul rapi, ia berdiri lama, menyaksikan bagaimana Raffi diperlakukan, dan bagaimana ia tetap tersenyum meski dipandang rendah. Ada rasa sesak yang muncul di dadanya setiap kali ia melihat seseorang menertawakan pria itu. Tapi, ada juga rasa bangga. Bangga karena Raffi tidak berubah, meski dunia memandangnya kecil. Dia benar-benar berbeda, gumamnya, hampir tanpa sadar. Menjelang siang, Raffi sibuk mengangkat tumpukan berkas dari mobil logistik ke ruang administrasi. Keringat mulai membasahi pelipisnya, tapi ia tetap tersenyum setiap kali seseorang berterima kasih. Ketika salah satu staf melihat betapa mudah Raffi memperbaiki pintu kaca yang macet, ia bertanya dengan heran. "Kamu tahu cara betulin itu?" Raffi menjawab tenang, "Sedikit, Pak. Dulu saya montir." Ruangan langsung hening sejenak. Beberapa staf yang tadi mencibirnya kini justru memperhatikannya dengan wajah berbeda. Mungkin heran, mungkin malu, atau mungkin kagum diam-diam. Sore tiba, karyawan mulai pulang. Tapi Raffi masih bekerja. Ia menyapu halaman kantor ketika bayangan seseorang muncul di belakangnya. "Kamu belum pulang?" Suara lembut itu membuatnya menoleh cepat. Nadine berdiri di sana. Anggun, tapi tidak lagi dengan aura dingin seperti biasanya. Ada kehangatan yang sulit disembunyikan. "Belum, Bu," jawab Raffi sambil menunduk sopan. "Masih banyak yang bisa dibereskan." Nadine tersenyum kecil. "Kamu memang berbeda dari kebanyakan orang di sini." Raffi menggeleng pelan. "Saya cuma berusaha kerja dengan hati, Bu. Hidup saya sudah cukup susah, jadi saya nggak mau sia-siakan kesempatan yang Ibu kasih." Kalimat itu membuat Nadine terpaku. Kata-kata sederhana yang lembut, tapi justru mengguncang hatinya paling dalam. Ia menatap Raffi, dan untuk sesaat ia lupa bahwa ia adalah CEO dan Raffi hanya seorang satpam. Ada sesuatu di mata pria itu, ketulusan yang tidak pernah ia lihat di dunia bisnis. "Saya senang kamu ada di sini," ucap Nadine pelan, hampir berbisik. Raffi tersentak sedikit. "Terima kasih, Bu." Dan sebelum ia kembali ke ruangannya, Nadine berkata dengan lembut, "Teruslah seperti ini, Raffi. Jangan berubah ya." Raffi menatapnya dengan mata yang jujur. "Saya nggak akan berubah, Bu. Karena kalau saya berubah, mungkin bukan saya lagi yang Ibu percaya." Kalimat itu menghantam hati Nadine tanpa ampun. Ia hanya bisa menatap pria itu saat matanya membesar sedikit, merasakan sesuatu yang membuat dadanya terasa hangat, namun juga menakutkan. Malam tiba. Semua karyawan sudah pulang. Tapi dari jendela ruangnya, Nadine masih melihat Raffi berdiri di pos keamanan. Lampu taman memantulkan bayangan tenang di wajahnya. Dan malam itu, bukan laporan perusahaan yang mengisi pikirannya. Bukan angka-angka, bukan rapat,
bukan target, melainkan seorang pria sederhana, dengan ketulusan yang mampu meruntuhkan dinding terkeras di hati seorang CEO. Malam itu, setelah sebagian besar lampu kantor perlahan dimatikan dan gedung mulai sepi, suasana berubah menjadi lebih hening dari biasanya. Hujan rintik-rintik kembali turun, mengguyur halaman parkir yang kosong. Dari pos keamanan yang kecil, Raffi duduk sambil menulis laporan harian, memastikan setiap detail tercatat rapi. Meski seragamnya tidak setepat ukuran tubuhnya, ia memakainya dengan penuh kebanggaan. Namun, malam yang damai itu tiba-tiba terganggu oleh sesuatu yang mencurigakan. Raffi mengangkat kepalanya. Alisnya berkerut. Ada aroma hangus yang samar-samar tercium di udara. Bau kabel terbakar. Ia menghirup udara lebih dalam dan berdiri cepat. "Ini, dari dalam gedung," bisiknya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil senter lalu bergegas masuk. Semakin ia mendekati lantai 2, ruangan server dan arsip, bau hangus itu semakin kuat. Ia mendengar suara gaduh kecil dari balik pintu ruangan. Ketika Raffi membuka pintu, asap tipis langsung menyergap wajahnya. Beberapa staf panik berteriak, "Api! Ada percikan listrik di panel!" Percikan kecil mulai menjalar ke dinding. Seseorang mencoba memadamkan dengan kain basah, tapi percikan itu justru makin kuat, membuat mereka mundur ketakutan. "Semua mundur!" teriak Raffi, suaranya lantang namun tetap tenang. "Jangan dekat sumber api." Ia meraih apar yang tergantung di dinding, memeriksa pin keselamatan, lalu menarik tuasnya. Busa pemadam menyembur deras, memenuhi ruangan dengan suara mendesis keras. Asap putih bercampur dengan bau hangus, tapi Raffi tetap memegang apar itu dengan kokoh. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Kemudian api itu padam. Ruangan hening. Raffi memeriksa bagian dinding yang terbakar untuk memastikan tidak ada percikan tersisa. Ia menarik napas lega, lalu menatap para staf yang masih gemetar. "Sudah aman," katanya pelan namun tegas. Para staf menatapnya dengan mata membesar, campuran syok, kagum, dan rasa malu. Salah satu staf yang biasanya paling sering mengejek Raffi berbisik lirih, "Kalau bukan Raffi, mungkin semuanya sudah terbakar." Setelah memastikan keadaan benar-benar aman, Raffi mengarahkan mereka keluar untuk menghirup udara segar. Seragamnya kini penuh noda dan debu. Keringat menetes dari pelipisnya, tapi ia tetap tersenyum. "Tidak apa-apa, yang penting semua selamat," ucapnya dengan keikhlasan yang membuat para staf menunduk malu. Sementara itu, Nadine sedang dalam perjalanan pulang dari rapat saat ia menerima telepon dari resepsionis. Suaranya terdengar panik. "Bu, ada insiden kebakaran kecil, tapi sudah ditangani oleh Raffi." Nadine langsung meminta mobilnya putar balik. Jantungnya berdegup kencang, lebih cepat daripada saat ia menunggu hasil rapat investor. Sesampainya di lobi, ia melihat para staf berkerumun, wajah mereka masih ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya Nadine tajam. "Bu," jawab salah satu staf lirih, "panel listrik hampir terbakar. Tapi Raffi, dia menyelamatkan semuanya." Nadine menatap ke arah tangga, dan di sana Raffi berdiri, masih memegang apar. Seragamnya kotor, rambutnya sedikit basah oleh keringat. Tapi ada ketenangan yang memancar dari dirinya. Ketenangan seorang pria yang tidak butuh pujian untuk melakukan hal yang benar. Nadine berjalan cepat mendekat. "Raffi, kamu yang memadamkan api itu?" Suaranya bergetar. Raffi menunduk sopan. "Kebetulan saya lihat asap, Bu. Kalau saya terlambat, mungkin apinya sudah menjalar ke lantai atas." Tatapan Nadine melembut dan berkaca-kaca. "Kamu sadar nggak? Kamu baru saja menyelamatkan gedung ini. Semua data penting, semua kerja keras ratusan orang, kamu menyelamatkannya." Raffi tersenyum kecil. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu. Tugas saya bukan cuma berdiri di pos." Kata-kata itu membuat hati Nadine seperti dipeluk sesuatu yang hangat, namun menyakitkan karena terlalu jujur. Ia menatap Raffi lebih lama daripada yang seharusnya. Di dalam sorot mata pria itu, Nadine melihat keberanian, ketulusan, dan sesuatu yang selama ini hilang dari dunia bisnisnya, kemurnian niat. Malam itu, setelah semua staf dipulangkan, Nadine berdiri di balkon lantai 2. Dari sana,
Ia melihat Raffi kembali ke posnya di bawah hujan kecil yang turun. Cahaya lampu jalan menyorot wajahnya, membuatnya terlihat begitu damai. Raffi duduk sendirian, memeriksa catatan, memastikan semuanya aman. Dan di tengah dinginnya malam itu, Nadine merasa jantungnya bergetar. Dia bukan cuma satpam, gumamnya lirih. Dia pelindung. Untuk pertama kalinya sejak lama, Nadine merasa bersyukur. Bukan karena mobilnya hidup kembali, bukan karena gedungnya selamat, tapi karena Tuhan telah mempertemukannya dengan seseorang yang mengingatkannya tentang arti kemanusiaan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda di kantor Nadine Corp. Kehadiran Raffi, pria sederhana dengan seragam keamanan biru yang dulu dianggap remeh, perlahan menjadi bagian dari kehidupan di gedung megah itu. Namun, tanpa ada yang menyadari, Raffi bukan hanya hadir sebagai satpam. Ia mulai menjadi cahaya kecil yang menghangatkan hati banyak orang. Setiap pagi, Raffi selalu datang lebih awal. Ia menyapu halaman, memastikan area depan bersih sebelum karyawan berdatangan. Ia membuka pintu dengan senyuman hangat, menyapa setiap orang tanpa membeda-bedakan tingkatan jabatan. "Selamat pagi, Bu. Semoga hari Bapak lancar." Sapaan yang sederhana, namun tulus. Tulusnya sampai mampu melunakkan hati orang-orang yang selama ini bekerja hanya untuk mengejar target dan bonus. Namun bagi Nadine, Raffi lebih dari sekadar karyawan. Sejak kejadian kebakaran kecil beberapa malam lalu, pemikiran Nadine tentang Raffi berubah total. Setiap hari, tanpa ia sadari, ia selalu meluangkan waktu beberapa menit untuk berbicara dengannya. Kadang saat Raffi mengatur parkir pagi-pagi, kadang saat ia sedang menyapu dedaunan di taman belakang kantor. Dan setiap kali mereka berbicara, Nadine merasakan sesuatu dalam dirinya melembut. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit berubah jingga, Nadine duduk di taman belakang sambil memegang secangkir kopi. Angin senja menyapu rambutnya pelan. Di tengah ketenangannya, suara lembut yang dikenalnya dengan baik memanggil pelan. "Bu Nadine." Raffi, dengan sapu masih di tangannya, berdiri beberapa langkah dari tempat duduknya. Nadine menoleh dan tersenyum. "Kemarilah, Raffi. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Kamu nggak keberatan, kan?" Raffi menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Saya senang bisa ngobrol sama orang yang sudah bantu saya dapat kerja." Nadine menatapnya dengan rasa hangat yang sulit ia sembunyikan. Ia mulai bertanya tentang kehidupan Raffi, tentang masa lalunya, keluarganya, dan apa yang membuatnya hidup di jalanan. Dengan suara yang pelan, namun jujur, Raffi mulai bercerita. Ia bercerita tentang bagaimana ia dulu bekerja sebagai montir di bengkel kecil di kampung halamannya. Ia bercerita tentang bagaimana ia pernah ditipu, rekan kerja sendiri, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, dan akhirnya merantau ke Jakarta demi mencari kehidupan baru. Tapi hidup tidak selalu ramah. Ia terpaksa mengumpulkan botol bekas untuk makan, tidur di tempat seadanya, dan mengandalkan doa untuk tetap bertahan. Nadine mendengarkan tanpa memotong. Setiap kata yang keluar dari mulut Raffi seperti menusuk sesuatu yang lembut di dalam hatinya. Ada kepedihan, tapi juga ada kekuatan. Raffi hidup dalam perjuangan, tapi ia tidak pernah kehilangan ketulusannya. "Kenapa kamu masih bisa tersenyum?" tanya Nadine pelan. "Padahal hidupmu sesulit itu." Raffi menatap langit jingga di atas mereka. "Karena Tuhan gak pernah lupa sama orang yang ikhlas, Bu. Kadang hidup gak adil. Tapi kalau kita tetap berbuat baik, waktunya akan datang juga." Kata-kata itu membuat Nadine terdiam. Bukan hanya karena maknanya, tetapi karena Raffi mengatakannya tanpa berharap terlihat bijak. Ia mengatakannya karena ia percaya, dan itu membuat kalimatnya terasa lebih dalam daripada nasihat para motivator atau mentor bisnis manapun yang pernah Nadine dengar. Ia menatap Raffi, dan tanpa sadar senyumnya muncul. Senyum kecil, tapi jujur. Senyum yang tidak biasanya ia tunjukkan pada dunia perusahaan yang penuh intrik. Dalam hatinya, ia berbisik, "Kenapa kata-katamu bisa membuatku merasa begini?" Sejak sore itu, Nadine mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan Raffi. Ia melihat bagaimana Raffi selalu membantu staf magang yang kebingungan.
Ia melihat bagaimana ia dengan sabar menenangkan seorang petugas kebersihan yang kehilangan dompetnya. Ia melihat bagaimana Raffi selalu menyisihkan sebagian uang makan siangnya untuk membeli air mineral bagi petugas lain yang kelelahan. Sederhana. Tidak mencolok. Tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Namun bagi Nadine, justru disitulah keindahan Raffi. Ia bukan pria yang pandai bicara atau menunjukkan diri. Ia bukan pria yang berusaha mengambil hati siapapun. Ia hanya melakukan sesuatu karena itu benar. Dan diam-diam, Nadine jatuh hati pada ketulusan itu. Beberapa hari kemudian, asisten pribadi Nadine menatapnya dengan rasa penasaran. "Bu Nadine, akhir-akhir ini kok sering senyum sendiri ya?" tanyanya sambil menggoda. Nadine spontan tersedak kecil. "Nggak ada apa-apa," jawabnya cepat sambil kembali menatap laptop. Tapi pipinya memerah lembut, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena ia tahu pikirannya tidak lagi dipenuhi strategi, rapat, atau rencana bisnis. Pikirannya dipenuhi seorang pria yang bahkan tidak pernah coba mengambil hatinya. Seorang pria bernama Raffi, dan malam itu, saat ia berdiri di balkon rumah dan menatap lampu-lampu kota, Nadine berbisik pada dirinya sendiri. "Aku sudah mulai menyukainya." Perasaan yang lembut, tenang, tapi juga menakutkan karena ia tidak pernah merasakannya sebelumnya. Namun pada saat yang sama, perasaan itu membuatnya merasa hidup. Untuk pertama kalinya, Nadine merasa dicintai bukan karena kekayaannya, namun karena siapa dirinya sebenarnya. Atau mungkin karena Raffi belum tahu siapa dirinya. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa begitu tulus. Hari yang dinantikan seluruh karyawan Nadine Corp akhirnya tiba. Perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-10. Aula besar di lantai utama disulap menjadi ruangan mewah yang dipenuhi dekorasi emas dan putih. Balon-balon mengambang anggun, bunga-bunga segar tertata rapi, dan lampu-lampu gantung kristal berkilauan memantulkan cahaya indah ke seluruh sudut ruangan. Semua orang hadir dengan pakaian terbaik mereka, penuh tawa dan senyum. Namun di balik gemerlap itu, hati Nadine tidak setenang yang tampak. Ia berdiri di balik panggung besar, menggenggam mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. Rona wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Bukan karena gugup menghadapi para eksekutif, tetapi karena keputusan besar yang ia tahu akan mengubah hidupnya. Di ujung ruangan berdiri Raffi. Seragam keamanannya tampak lebih rapi malam ini. Ia berdiri dengan wajah tenang, memegang walkie-talkie seperti biasa, seolah ia sama sekali tidak menyadari bahwa sebentar lagi dunia akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Namun hati Raffi berdegup lebih kencang daripada biasanya. Ia sudah melihat bagaimana Nadine beberapa kali menatap ke arahnya sejak acara dimulai. Tatapan itu bukan tatapan seorang CEO kepada satpamnya. Ada sesuatu yang lembut, sesuatu yang Raffi tidak berani tafsirkan. Acara dimulai dengan sambutan para direktur. Satu persatu mereka naik ke panggung memberikan pidato panjang tentang perjalanan perusahaan. Penonton bertepuk tangan, tawa ringan terdengar di antara meja-meja makan mewah. Lalu MC memanggil nama yang ditunggu-tunggu. "Selanjutnya, mari kita sambut CEO kita, Ibu Nadine Arista." Seketika ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada wanita muda itu. Nadine melangkah maju dengan langkah mantap, tapi di balik senyum, elegannya, ada jantung yang berdebar tak menentu. Ia berdiri di tengah panggung, membiarkan sorotan lampu menerangi wajahnya. "Terima kasih," ucapnya lembut namun jelas. 10 tahun, bukan waktu yang singkat. Kita telah melewati masa sulit, hampir bangkrut, dan kini berdiri kembali lebih kuat. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Namun Nadine mengangkat tangan kecil, meminta keheningan. Wajahnya berubah lebih serius. Tapi malam ini, ia berhenti sejenak. "Ada seseorang yang ingin aku ucapkan terima kasih secara khusus." Ruangan langsung riuh dengan bisik-bisik. "Siapa?" "Direktur siapa lagi?" "Mungkin konsultan investasi?" Namun Nadine tidak melihat ke arah direktur manapun. Ia memutar kepalanya, dan tatapannya jatuh tepat
ke arah seorang pria yang berdiri di sudut aula. Raffi. Waktu seolah berhenti. Orang itu bukan direktur, bukan manajer, bukan karyawan senior. Orang itu, lanjut Nadine, suaranya bergetar, datang ke perusahaan ini dari jalanan. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang berani mengedipkan mata. Dulu aku meremehkannya, bahkan menertawakannya. Tapi dia membuktikan bahwa ketulusan jauh lebih berharga daripada gelar dan jabatan. Semua mata kini mencari-cari sosok yang dimaksud. Begitu tatapan mereka menemukan Raffi, terdengar beberapa orang tercekat. Dia, Satpam? Serius Bu Nadine ngomong gini? Jangan bilang. Nadine mengangkat mikrofon lebih dekat. Tatapannya tidak lepas dari Raffi. Orang itu telah menyelamatkan bukan hanya perusahaan ini dari kebakaran, ia menarik napas dalam-dalam, tapi juga hatiku dari kesombongan. Raffi terpaku. Walkie-talkie yang dipegangnya hampir jatuh. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Nadine tersenyum lembut, senyum yang hanya ia berikan pada satu orang. Dan dengan suara pelan, namun tegas, ia berkata, "Raffi, aku berterima kasih karena kamu mengajariku arti kebaikan yang tulus." Ruangan seperti terhenti. Tidak ada suara. Lalu Nadine menutup matanya sejenak dan membuka kembali dengan keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dan di hadapan semua orang di sini, ia menegakkan tubuh. "Aku ingin jujur." Sorotan lampu tepat di wajahnya. Semua karyawan menunggu napas tertahan. "Aku mencintaimu." Waktu berhenti. Tidak ada yang bernapas. Beberapa gelas hampir jatuh dari tangan para tamu. Bisik-bisik kecil mulai bergema pelan, lalu semakin besar. Bu Nadine bilang apa barusan? Satpam? Ini bukan acara prank kan? Raffi berdiri kaku seperti patung. Matanya membesar, dadanya naik turun cepat, wajahnya memucat. Ia tidak pernah membayangkan, bahkan dalam mimpi paling mustahil sekalipun, bahwa wanita seperti Nadine akan mengatakan hal seperti itu. Nadine melangkah turun dari panggung, berjalan menghampirinya. Ketika mereka berdiri hanya beberapa langkah terpisah, Raffi berbisik dengan suara nyaris patah. "Bu, saya tidak pantas." Nadine menggeleng pelan. Cinta tidak mengenal pantas atau tidak, Raffi. Ia mendekat satu langkah lagi. Senyum lembutnya membuat Raffi tidak mampu menahan air matanya. "Cinta," lanjut Nadine, "hanya mengenal hati yang tulus." Seseorang di sudut ruangan mulai bertepuk tangan, pelan, ragu, tapi penuh haru. Disusul yang lain, hingga seluruh aula bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Raffi akhirnya melangkah maju, mendekati Nadine. Dunia di sekeliling mereka menghilang. Yang tersisa hanya dua hati dari dua dunia berbeda, yang akhirnya menemukan satu sama lain. Dan malam itu, bukan hanya ulang tahun perusahaan yang dirayakan, tapi kelahiran sebuah cinta yang menggetarkan seluruh ruangan. Cinta yang menembus batas status. Cinta yang lahir dari ketulusan. Keesokan harinya, berita tentang pengakuan cinta Nadine mengguncang seluruh kota. Media online memasang judul besar-besaran. CEO cantik jatuh cinta pada satpam bekas pengemis. Kisah cinta tak biasa di perusahaan ternama antara status dan ketulusan. Cinta Nadine Arista mengejutkan publik. Komentar publik pun membludak. Sebagian mengagumi keberaniannya, sebagian lagi mencibir tanpa ampun. Terlalu gila. Satpam, serius ini? Kalau dia tulus justru hebat. Dunia kerja butuh hati, bukan cuma ambisi. Di kantor, suasana berubah drastis. Setiap kali Raffi lewat, semua mata mengikuti gerakannya. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang memandangnya rendah, ada juga yang tiba-tiba menjadi sangat ramah. "Lihat tuh, satpam paling populer tahun ini," bisik seseorang sinis. Heran, orang kayak dia bisa bikin Bu Nadine jatuh cinta. Tapi dia baik loh, nggak sombong sama sekali," sahut staf lain pelan. Raffi hanya tersenyum canggung, ia tidak meminta semua ini. Ia tidak mencari sorotan, tidak mengejar perhatian. Ia hanya bekerja seperti biasa. Namun malam sebelumnya, ketika ia berbaring di kamar kos kecilnya, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Nadine terus menggema di kepalanya. "Aku mencintaimu."
Kalimat yang membuatnya bingung, terharu, sekaligus takut. Bagaimana mungkin wanita seperti Nadine, CEO kaya, cantik, berkelas, memilih pria seperti dirinya? Tapi hatinya tahu jawaban itu. Cinta tidak pernah peduli siapa kau dulu. Ia hanya melihat siapa dirimu sekarang. Beberapa hari kemudian, Nadine memanggil seluruh divisi untuk rapat darurat. Aula besar kembali penuh. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Para direktur duduk paling depan, sebagian terlihat gelisah. Nadine naik ke podium. Tatapannya tegas, bukan karena ia ingin membela diri, tapi karena ia ingin jujur. Saya tahu banyak dari kalian merasa bingung, atau bahkan tidak setuju dengan keputusan pribadi saya, ucapnya. Suaranya lembut, namun kuat. Ruangan hening, tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Ia mengangkat dagunya sedikit. Saya tidak menyesal. Beberapa orang menelan ludah keras. Yah, lanjutnya. Saya mencintai Raffi, dan saya tidak malu mengatakannya, karena cinta sejati tidak menilai seseorang dari pakaiannya, pekerjaannya, atau masa lalunya. Cinta hanya mengenal hati yang tulus. Ruangan berubah sunyi, tapi bukan sunyi yang dingin. Sunyi yang membuat banyak orang tersadar bahwa kata-kata itu datang dari tempat yang paling jujur dalam hati Nadine. Kalau cinta bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, sambungnya, maka cinta itu tidak pernah salah. Raffi yang berdiri paling belakang memandang wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, tapi Nadine memperjuangkannya di hadapan semua orang. Setelah rapat usai, banyak karyawan menghampirinya. Beberapa menyalami, beberapa menepuk bahunya. Beberapa bahkan meminta maaf. Maaf ya, Vi. Ternyata kamu lebih terhormat dari banyak orang di sini. Raffi menunduk sopan. Saya nggak apa-apa, Pak. Kita semua belajar dari hidup. Sementara di luar sana, media yang awalnya mencibir, kini mulai memuji. Cinta Nadine dan Raffi jadi inspirasi. Kisah nyata tentang ketulusan yang mengalahkan status. Bulan demi bulan berlalu, dunia mulai menerima kisah mereka. Dan perlahan, cinta itu tumbuh semakin kuat. Hari itu, langit Jakarta tampak cerah di taman kecil di belakang gedung Nadine Corp, tempat yang biasanya hanya menjadi tempat singgah burung dan angin, berdiri pelaminan sederhana berhias bunga, melati, dan daun hijau. Tidak ada kemewahan berlebihan. Tidak ada pesta megah ala pejabat. Hanya keindahan sederhana yang lahir dari ketulusan. Raffi berdiri di ujung pelaminan dengan jas hitam sederhana. Wajahnya tampak tegang, namun matanya penuh cahaya haru. Ia masih sulit percaya bahwa pria yang dulu hidup dari mengumpulkan botol bekas kini berdiri sebagai mempelai pria. Di sisi lain, Nadine berjalan anggun dalam gaun putih sederhana. Ia tidak memakai perhiasan berlebihan. Ia tidak butuh itu. Karena cinta yang ia pilih adalah cinta yang tidak bisa dibeli. Saat Nadine mendekatinya, seluruh tamu terdiam. Beberapa meneteskan air mata, beberapa senyum dengan tulus. Di depan Raffi, Nadine berbisik lirih. Dulu aku menertawakanmu di jalan sepi. Raffi tersenyum lembut. Dan yang aku inginkan hanya melihatmu tersenyum, Nadine. Hening sejenak menyelimuti taman. Bahkan angin pun seperti berhenti untuk memberi ruang bagi dua hati yang bersatu. Lalu tepuk tangan pecah meriah. Sorak bahagia memenuhi udara. Para karyawan berdiri, bertepuk tangan paling keras. Mereka bukan sekadar pasangan, gumam seorang direktur senior. Mereka simbol bahwa dunia kerja pun bisa punya hati. Nadine menatap Raffi dengan mata berbinar. Dulu aku pikir cinta hanya datang pada orang yang selevel, katanya lembut. Kamu buktikan bahwa yang selevel itu bukan harta, tapi ketulusan. Raffi menjawab dengan suara bergetar. Saya nggak punya apa-apa, Nadine, tapi saya punya doa. Dan saya yakin Tuhan mempertemukan saya dengan kamu karena doa itu. Mata Nadine berkaca-kaca, namun senyumnya tetap begitu indah. Mulai hari ini, ia tertawa kecil sambil menghapus air matanya. Jangan panggil aku ibu lagi, panggil aku istrimu. Taman pun bergemuruh dengan tawa dan tepuk tangan. Malam itu, di bawah cahaya lampu kecil yang berkelap-kelip seperti bintang, Nadine dan Raffi berdansa perlahan. Langit terasa dekat,
Angin terasa syahdu. Dalam pidato singkatnya, Nadine menatap semua karyawan dan berkata, "Dulu aku pikir cinta hanya milik mereka yang sempurna, tapi aku salah. Cinta datang ketika kita berhenti melihat ke atas atau ke bawah dan mulai melihat sejajar, tepat di depan mata. Dan malam itu, di tempat mereka pertama kali bertemu, di tempat Nadine dulu merendahkan seorang pria lusuh, ia justru menemukan cinta sejati, dari pengemis jalanan menjadi suami seorang CEO. Kisah mereka bukan dongeng, bukan rekaan, tapi bukti nyata bahwa ketulusan mampu mengubah takdir, dan bahwa cinta tidak pernah salah memilih.